Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Putra, NPM 1940-10-2007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang tersedia di Microsoft Excel. Nah, berhubung di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016, maka di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang tersedia di Microsoft Excel 2016. Langsung saja kita klik icon dari Microsoft Excel 2016. Kita tunggu. Nah, ketika kita besarkan, kita close, kita besarkan, kita maximize. Nah, ketika kita sudah membuka Microsoft Excel 2016, nah di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita langsung saja mengetik atau memilih blank workbook. Kita pilih. Nah, bagi pemula yang menggunakan Microsoft Excel 2016, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang tersedia di Microsoft Excel 2016. Nah, pertama-tama di sini ketika kita sudah berada di halaman blank workbook yang sudah kita klik setelah kita membuka aplikasi Microsoft Excel 2016, nah di sini terdapat nama. Nah, nama ini adalah biasa kita sebut dengan title bar. Nah, di sini adalah nama di mana apabila kita sudah menyelesaikan suatu data atau analisis yang kita kerjakan di Microsoft Excel, kemudian kita save ke file, nah maka kita akan diminta untuk memberikan nama dan juga lokasi penyimpanan. Nah, title bar ini untuk memudahkan kita untuk mencari di mana data kita tersimpan. Nah, kemudian geser ke sebelah sini. Di sini ada garis datar 1, kemudian ada kotak dan juga silang. Nah, ini merupakan jendela kontrol dari aplikasi Microsoft Excel. Nah, jendela kontrol ini memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya ini untuk meminimize. Misalnya kita klik saja, nah dia akan mengecil. Kita bisa membukanya kembali dengan mengkliknya di taskbar. Nah, kemudian di sebelahnya ada kotak 2. Nah, di sini ini merupakan mengecilkan jendela atau kita bisa mengatur besar kecilnya jendela seperti ini. Nah, kita bisa mengatur. Nah, ketika kotaknya sudah menjadi satu seperti ini, kita bisa memaximize. Nah, di sini ada kotak dialog kecil yaitu maximize. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada tanda silang. Nah, tanda silang ini di mana kita tahu bahwa tanda silang ini umumnya kita tahu biasa salah. Nah, untuk dalam Microsoft Excel ini, tanda silang ini untuk menutup Microsoft Excel ini. Ketika kita sudah menyimpan atau selesai menggunakan Microsoft Excel. Nah, bergeser ke sebelah kiri, di samping dari title bar ini terdapat fitur lainnya. Nah, fitur ini dinamakan dengan Quick Access Toolbar, di mana berisi shortcut, tools, icon-icon yang memberikan perintah cepat terhadap perintah-perintah umum. Misalnya print, pre-review, open, new, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat di sini ada menu-menunya. Nah, fitur selanjutnya di sini ada di samping dari jendela kontrol ini ada tanda panah ke atas yang biasa di sini. Nah, di sini ada muncul kotak dialog kecil ya, yang berbahasa Inggris di sini namanya adalah Ribbon Display Option. Nah, di sini gunanya misalnya untuk kita menyembunyikan menu-menu yang ada di Microsoft Excel ini, Microsoft Excel 2016. Nah, misalnya kita klik auto hide ribbon. Nah, maka semua menu dan juga nama-namanya akan tersembunyi.
akan tersembunyi dan penampilannya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin memunculkannya kembali, kita tinggal klik kembali, kemudian kita pilih Show Tabs and Commands. Nah, semua akan kembali seperti semula. Nah, apabila kita ingin menyembunyikan bagian tengahnya saja, bagian menu-menu kecilnya ini, kita bisa memilih ini, Show Tabs. Nah, maka menu yang ininya tidak akan hilang, melainkan menu yang di bawahnya akan tersembunyi. Nah, jika kita ingin memunculkannya kembali sama seperti tadi, kita bisa mengklik kembali ribbon, kemudian kita pilih Show Tabs and Commands. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini dinamakan ribbon display option. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke menu tabs. Nah, di sini menu tabsnya ada home, insert, page layout, formulas, data, review, view, help, dan theme. Nah, di sini ada di atas menu tabs ini ada kayak search. Nah, di sini kita bisa mencari perintah-perintah yang misalnya kita tidak tahu di mana letaknya. Misalnya kita cari word art. Nah, di sini ada word art. Nah, di sini misalnya, nah kita tinggal klik. Nah, tinggal kita pilih yang mana kita inginkan. Nah, itulah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita di sini tinggal mengetik teks apa yang ingin kita tulis. Nah, di bawah ini adalah perintah-perintah dari menu tabsnya itu sendiri. Nah, ini biasa kita sebut dengan group tabs. Nah, ini merupakan perintah-perintah dari menu tabsnya itu sendiri. Misalnya di sini ada insert. Nah, insert di sini seperti perintah-perintahnya seperti ini atau group tabsnya seperti ini. Kemudian page layout, formulas, data, review, dan lain-lain. Ini sesuai dengan apa yang ingin kita gunakan atau apa yang kita ingin atur. Nah, kemudian di sini ada yang namanya name box. Nah, name box ini untuk mengetahui kita berada di sel yang mana. Misalnya kita klik tanda plus ini di sini. Nah, maka di name box ini akan tertulis nama B4. Nah, berarti kita berada di kolom B baris keempat. Nah, abjad ini menandakan bahwa ini adalah kolom. Kita berada di kolom B, kemudian ada di baris keempat. Nah, ini baris keempat. Nah, di sebelahnya sini adalah formula bar. Nah, formula bar ini gunanya untuk menuliskan rumus atau menampilkan isi dari sel yang aktif atau sel yang kita ingin isi. Misalnya kita mengisi nama. Nah, maka di sini tertulis nama di formula bar. Nah, di sini juga kita bisa menuliskan rumus. Misalnya sama dengan 1 ditambah 3. Kemudian enter. Nah, di sini hasilnya 4. Nah, ketika kita klik kembali, maka di sini di formula bar ini tertulis 1 sama dengan 1 ditambah dengan 3. Nah, maka hasilnya di sini adalah 4. Nah, kemudian di menu tabs tadi di sini ada yang namanya dialog box. Nah, dialog box ini terletak di sudut sini. Nah, jika kita klik, maka akan memunculkan dialog box atau menu-menu lain dari menu home ini. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, sama misalnya kita klik ini juga. Nah, dia memunculkan dialog box dan memunculkan dialog menu-menu di dalam dialog box itu sendiri. Nah, kemudian di sebelah sini kita ada yang namanya scroll bar. Nah, ini scroll bar vertikal dan ini scroll bar horizontal. Nah, ini untuk menggeser dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, jika kita menggesernya semakin ke bawah, itu akan semakin mengecil.
Begitu juga dengan scroll bar yang horizontal. Jika kita ini untuk menggeser dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, jika kita semakin menggesernya ke kanan, dia akan semakin kecil, begitupun juga sebaliknya. Nah, untuk di bagian bawah dari scroll bar horizontal ini ada yang namanya zoom cylinder. Nah, zoom cylinder ini gunanya untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja kita. Untuk tanda plus ini gunanya untuk zoom in. Nah, zoom in ini untuk memperbesar lembar kerja kita. Nah, sedangkan untuk tanda minus ini untuk memperkecil uh, atau memperkecil lembar kerja kita. Nah, normalnya itu di tengah. Nah, jika kita malas menekannya, kita bisa menggesernya dengan ini. Tengah ini kita bisa geser. Nah, jika kita malas menggeser juga, kita bisa mengetiknya atau memilih seberapa besar yang ingin kita zoom atau seberapa kecil yang ingin kita zoom out-nya. Nah, kita bisa klik di sini yang ada tanda 100% ini, nah di sini kita bisa pilih seberapa yang kita ingin besarnya atau kecilnya. Nah, jika di sini kita pilih misalnya 75, kemudian kita klik OK. Nah, maka besarnya juga 75. Zoom out-nya juga 75 atau zoom in-nya juga 75. Nah, jika di sini kita ingin 80 atau 90 kemudian di sini tidak ada, kita bisa mengetiknya di bagian sini. Nah, bisa kita ketik misalnya 90. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kan seperti ini. Nah, kemudian di bagian sebelah dari zoom cylinder ini terdapat ada beberapa fitur. Nah, untuk fitur yang ini namanya Pack Break Preview. Nah, jika kita mengkliknya, tampilannya akan jadi seperti ini. Karena lembar kerja kita kosong, maka dia hanya pack 1. Jika data atau lembar kerja kita berisi, maka dia akan menjadi pack 1, pack 2, pack 3, dan seterusnya. Nah, dan di sebelahnya itu ada pack layout. Nah, jika kita mengkliknya, dia akan seperti ini. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk mengelompokkan data-data kita. Nah, untuk di sebelahnya lagi, ini untuk tampilan normal dari lembar kerja kita. Nah, jadi kembali seperti semula. Nah, selanjutnya di sini ada di samping dari scroll bar horizontal ini terdapat titik 3 ke atas atau ke bawah. Nah, ini gunanya kita untuk menggeser scroll bar ini agar misalnya nanti di sini kita memiliki banyak sheet. Nah, di sini ada sheet. Nah, di samping sheet ini ada tanda plus. Nah, di sini gunanya untuk menambah sheet. Misalnya sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, sheet 6, sheet 7, sheet 8, sheet 9. Nah di sini kan ketika kita mengklik sheet 9 atau kita mempluskan sheet 9-nya, nah disinilah fungsi dari titik 3 ini. Nah, kita bisa menggesernya ke samping, nah sehingga muncul sheet 9. Nah, kemudian di samping sheet ini ada kayak tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, ini dinamakan dengan navigation sheet atau sheet navigation. Nah, ini gunanya untuk memunculkan atau menampilkan sheet yang tersembunyi. Misalnya sheet kita ini lebih dari, nah seperti ini. Nah, jika kita mengklik yang ini, maka sheet yang satu tadi tersembunyi. Nah, untuk menampilkan sheet 11 dan sheet seterusnya. Nah, jika kita ingin menampilkan sheet 1 kembali, kita tinggal mengklik di sebelahnya. Nah, akan kembali seperti ini. Nah, kemudian di bawah navigation sheet ini ada namanya status bar. Nah, ini yang namanya status bar. Nah, status bar ini menandakan bahwa lembar kerja yang kita ingin isikan ini ready atau siap untuk diisi. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai beberapa fitur yang tersedia di Microsoft Excel 2016. Kenapa saya menggunakan Microsoft Excel 2016? Karena di laptop saya menggunakan Microsoft Excel 2016. Nah, jadi kita di sini basicnya kita sudah mengetahui bagaimana menggunakan fitur-fitur di Microsoft Excel 2016 sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
Oke, terima kasih.